kami mengikuti dawuhnya beliau. Kami tidak mengikuti yang ngajak konflik. Wong podo NU ini kok konflik. Pasca kemarin Kiai Mutalayar tiba-tiba mengeluarkan surat untuk pemecatan Gus Yahya. Tiba-tiba para kiai sepuh juga berkumpul di Jawa Timur. Menanggapi hal tersebut gimana Gus? Iya. Jadi gini ya, konflik PBNU ini justru sangat mengagetkan bagi saya karena bagaimanapun Yai Miftah, Gus Saipul, Gus Yahya, ini beliau-beliau ini sama. Dulu satu paket, walaupun pemilihan Rois beda, ketua Tanfidiyah juga beda. Tapi ini satu apa ya namanya ya? Satu kolam gitu loh, satu gerbong. Waktu itu melawan Profesor Dr. Yai Said Akhil Sirot. Nah, hal yang sangat positif yaitu berkumpulnya kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai yang di Poloso itu kiai warok, kiai yang alim, kiai yang bijaksana. Nah, kalau kiai-kiai sepuh sudah bermusyawarah, sudah bersepakat, berarti beliau mendengarkan suara langit dan suara bumi, yaitu islah. Apalagi kan muktamar kan kurang 1 tahun. Nah, saya pernah bertemu dengan Yai Said Akhil Sirot. Kalau bisa NU jangan sampai dalam perebutan muktamar ada yang namanya MLB, yaitu di tengah jalan berhenti gitu loh mas. Nggak sampai, lebih baik dilanjutkan sampai selesai, baru nanti running lagi, bertanding lagi. Itu yang membuat saya terkesan dengan Profesor Yai Said Akhil Sirot ketika padahal beliau pencalonannya bagaimana saat itu diserang dari berbagai macam penjuru, tapi beliau masih bijak karena beliau sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi lebih memikirkan Nahdlatul Ulama dan umat. Jadi orang-orang yang tidak setuju dengan kesepakatan Kiai Sepuh islah, maka NU-nya patut dipertanyakan. Karena di NU itu ada namanya ukhuwah nahdiyah. Jadi sesama NU ini harus rukun, harus kompak, harus guyub, harus rukun. Kalau ada perselisihan diselesaikan. Ada ukhuwah Islamiyah, podo Islami. Ada ukhuwah watoniyah. Ada ukhuwah basoriyah. Watoniyah itu kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia. Jadi kami berharap betul Rois Am untuk menurunkan tensi. Ketua Umum PBNU juga menurunkan tensi. Pesannya Yai jangan banyak bicara di luar. Ayo kita bersama-sama. Karena kalau NU goyang Pak, itu Indonesia goyang. Karena penduduk terbesar, jamiah terbesar, ormas terbesar Islam itu Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai sedunia loh NU itu hampir 90 juta lebih warga Nahdliyin. Jadi kami menyambut baik. Di situ ada Yai Said, ada Yai Zainuddin Jabuli, ada Kiai Anwar Matsur, ada Kiai Kafabi. Beliau ini kiai-kiai yang alim, warok, bijak, sabar, lembut. Makanya saya tidak kaget ketika beliau memutuskan untuk islah. Berarti beliau kiai yang tidak berpihak dari konflik. Mas Gus Yahya sendiri kan saat ini belum mau yang kata Gus bilang tabayun itu. Iya, Gus Yahya kan juga minta waktu sampai 4 kali. Ya Gus Yahya tidak usah menyerah untuk sowan nih misalnya ke Yai Miftah. Nah Yai Miftah sebagai orang tua, sebagai Rois Am, ketika ada santri, ketika ada murid, ketika ada, apalagi ini pengurusnya, sopirnya NU ingin ketemu, ingin silaturahmi, harus diterima, harus itu diterima. Itu nggak boleh, mangkelan nggak boleh. Ya. Kalau tahu konfliknya seperti apa? Ya konfliknya macam-macam. Kalau alasannya kan karena ada hubungan dengan Jonis, terus ada hubungan masalah uang 100 miliar. Nah itu kan harus dibuktikan di depan hukum yang seperti itu. Saya kira serahkan aja kepada proses hukum dulu. Kalau memang ada pencucian uang dan lain-lain, jangan sampai NU menghakimi uang NU. Jadi laporkan aja ke proses hukum, biar itu berproses hukum.
biar itu diperiksa kalau memang ada bukti-buktinya, kan begitu. Ya. Terus gimana sikap harusnya sayap-sayap PBNU misalnya kayak PWNU atau misalnya seperti Nahdien United nih, seperti apa sih? Ya, kalau saya kan leader Nahdien United. Jadi Nahdien United itu jamaah NU yang kultural. Ya sebenarnya banyak jamaah NU kultural macam-macam. Cuman kami namanya kumpulan anak-anak muda ini ada di dalam naungan Nahdien United yang menghimbau, mari kita doakan. Kita ini hanya bisa berdoa karena kita tidak mengambil keputusan. Nah, kiai-kiai sepuh mungkin bagian dari doa-doa warga Nahdien, sehingga kiai-kiai sepuh itu bergerak hatinya, berkumpul di pelosok, kemudian membuat kesepakatan islah. Islah itu rukun, damai, ukhuwah Nahdiyah dipererat lagi. Nah, kami mengikuti dawuhnya beliau. Kami tidak mengikuti yang ngajak konflik. Wong podo NU ini kok konflik gitu loh ya. Oke? Terus kalau kiai berkonflik ini, siapa yang akan menjadi penantang ke depan? Ya nyari kiai yang nggak berkonflik. Kan yang konflik kan cuma berapa orang kok. Betul nggak? Jumlah gini, Mbak. Jumlah pondok pesantren di bawah naungan NU namanya RMI, Robito Mahat Islami. Berapa jumlahnya? 23.360 pesantren. 23.000 loh pesantren NU. Muhammadiyah cuma 1.600. Jauh sama NU. Jadi banyak Pak kiai-kiai sepuh yang tidak jadi pengurus NU, yang alim, yang warok, yang bijak itu banyak. Ini kan yang konflik kan pengurusnya. Lek gak kena dirukun ya tarung aja.